Assalamualaikum. Hi good student. See you again at English virtual class. I hope you stay healthy and stay at home. Today I'm going to explain about the perfect tense. Actually, we have three kind perfect tense. Part 1, present perfect tense. Part 2, past perfect tense. Part 3, future perfect tense. Well, I'm going to explain first about the present perfect tense. Part 1. What is the present perfect tense and when we can use present perfect tense? The present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past activity. The time of the action is before now, but not specified, and we are often more interested in the result than in action itself. Kita artikan dan pahami bahwa present perfect ini digunakan untuk menandai bahwa ada hubungan antara kegiatan di saat sekarang dengan di masa yang lampau. Waktu terjadinya sebelum sekarang, namun masih ada kaitannya dengan sekarang. Have a look this example sentence. Perhatikan ya, ketiga contoh kalimat berikut ini. Kalimat pertama, I have lived in England since 1986 and still do. Arti dan maksud kalimat ini adalah saya sudah tinggal di Inggris sejak 1986. Itu memungkinkan bahwa sekarang masih tinggal di sana. Why I write and still do, dan masih dilakukan. Kalimat ini berbentuk present perfect tense. Di sini saya tambahkan keterangan waktu since, karena diketahui pasti awal terjadinya kalimat di waktu lampau. Kalimat kedua, I have lived in England for 34 years and still do. Di kalimat kedua, arti dan maksudnya saya sudah tinggal di Inggris selama 34 tahun. 34 tahun kemungkinan masih sekarang masih. Tapi kita tidak tahu pada tahun berapa mulai dia tinggal. Karena saya hanya mengetahui durasinya saja, maka saya tambahkan keterangan waktu for. Kesimpulan dari dua kalimat ini, keduanya sama-sama berbentuk present perfect tense. Perbedaannya hanya pada penggunaan keterangan waktu. Kalimat pertama menggunakan keterangan waktu since, menandai sejak atau semenjak kapan terjadinya peristiwa pertama. Kalimat kedua ditandai dengan keterangan waktu for, menandai durasi lamanya kegiatan sampai sekarang berlangsung. Okay, clear from here? Okay, next to the third example. Ke kalimat ketiga ya. Wirda Mansur has just arrived at Oxford University. Di sini saya tambahkan keterangan an action that was completed in the very recent past, expressed by just. Yes. Di sini saya tambahkan keterangan waktu memakai just. Itu artinya present perfect tense dapat digunakan untuk menyatakan sebuah kalimat yang menandai kegiatan baru saja selesai dilaksanakan. Jadi kita bisa memakai keterangan waktu just.
Oke, clear from here? Jelas sampai sini? Please you learn and understand it carefully. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pola atau rumus membuat kalimat present perfect tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Sebelum kita menerangkan secara detail, kita harus mengetahui jenis subjek yang akan digunakan. Di sini terdiri dari plural subject dan single subject. Plural subject terdiri dari they, we, I, you, yang nantinya akan bertemu dengan have. Single subject terdiri dari he, she, it, yang nantinya akan bertemu dengan has. Oke, jelas ya? They, we, I, you bertemu dengan have. He, she, it bertemu dengan has. Oke, kita gunakan dalam kalimat positif. Kita siapkan subjeknya, they, atau we, atau I, atau you. Lalu kita tambahkan have, dan kita tambahkan past participle atau verb 3 atau kata kerja nomor 3. Kalian bisa cek di kamus kalian ya. Lanjutnya, jika kita menggunakan single subject, he, atau she, atau it, kita tambahkan has, lalu kita tambahkan past participle atau verb 3 atau kata kerja nomor 3. Jelas ya untuk bentuk kalimat positif. Lanjutnya untuk kalimat negatif. Sama halnya dengan kalimat positif. Kita harus membedakan subjek yang akan kita gunakan. Lalu kita tambahkan not setelah have dan not setelah has. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, sama seperti kalimat negatif dan positif, namun kita letakkan have atau has di awal kalimat atau sebelum subjek. Lalu kita tambahkan tanda tanya atau question mark. Oke, clear from here? Jelas ya untuk rumusnya ya, present perfect tense. Next, I will give you another example sentence. The positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. The positive sentence. We have studied English since elementary school. The negative sentence. I have not ordered a cup of tea. A question sentence or interrogative sentence. Have you told your parents about the school vacation program? Okay. I hope you have clear about this explanation about the present perfect tense. Now you can write on your English book sentence in present perfect tense. Okay, enough for today. Thanks for watching. See you on part 2. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hi, good student. Good morning. Welcome back to my perfect tense series. Today I'm going to explain about past perfect tense.
Past perfect tense is used to describe a finished action or ended event or activity in the past or before something else happened. Past perfect tense digunakan untuk menggambarkan sebuah kejadian yang sudah selesai atau sudah berakhir di masa yang lampau sebelum sesuatu kejadian lain terjadi yang juga terjadi di masa yang lampau. For example, I had taken a picture before I sent my text to my teacher last night. Yang artinya saya sudah mengambil gambar atau sudah memfoto sebelum saya kirimkan tugasku ke guruku kemarin malam. Di sini ada dua kejadian. Yang pertama memfoto, lalu yang kedua mengirim. Di sini yang lebih dahulu terjadi adalah mengambil gambar atau memfoto sebelum mengirimkan tugas. Kejadian yang pertama kita gunakan pola had plus verb 3. Had plus verb 3. Kalau di sini saya tuliskan had plus token. Kejadian yang kedua kita gunakan kata kerjanya menggunakan bentuk kedua, subject plus verb 2. I verb 2. Verb 2 di sini verb kedua. Ini kan bentuk kedua dari send, menjadi send pakai T. Kata penghubung yang saya gunakan adalah before. Dan keterangan waktu lainnya saya gunakan last night karena sudah terjadi. Jadi saya memfoto dulu sebelum saya mengirimkan. Next, Maudy Ayunda studied at Oxford University after she had studied at Jakarta International School. Maudy Ayunda belajar di kampus Oxford setelah dia belajar di Jakarta International School. Jadi di sini yang pertama terjadi adalah Maudy Ayunda belajar di Jakarta International School. Setelah selesai di Jakarta International School, dia melanjutkan ke Oxford University. Kali ini saya memakai kata penghubung after. Nah, jika kalian menggunakan kata penghubung after, maka kalimat pertama harus berbentuk past tense, studied. Lalu kalimat kedua atau kejadian yang dahulu terjadi kalimat kedua ini menggunakan perfect, had verb 3. Jadi jika after, kesimpulannya jika kamu menggunakan after, kalimat pertama menggunakan past tense. Kalimat kedua setelah after menggunakan had verb 3. Jika kamu menggunakan before, kalimat pertama menggunakan perfect, had verb 3. Kalimat kedua menggunakan past tense. Okay? Clear from here? Please understand it well. Okay, next to the explanation about pattern. These are pattern for past perfect tense. In positive, subject, had, past participle, verb 3, plus subject, plus past tense or verb 2. You can use conjunction or sentence connector before or after. Then negative, subject plus had not plus past participle or verb 3 plus subject plus past tense or verb 2. Then interrogative, you can use had plus subject plus past participle verb 3 plus subject plus past tense or verb 2. Kamu bisa gunakan kalimat penghubung before atau after dengan ketentuan seperti yang sudah saya terangkan. Jadi, jika kalau menggunakan before, klause pertama atau kalimat pertama berbentuk perfect, had verb 3. Jika kamu menggunakan after, klause pertama, kalimat pertama, kamu menggunakan past tense. Another example sentence. I had edited my essay before my teacher checked it yesterday. The weather had been cloudy
before was sunny yesterday. I went to bed last night after I had locked the door. They went to hospital last week after they had checked my temperature. Okay, clear from here? You can try to write sentence on past perfect tense. Okay, that's all my explanation. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hi, good children. Welcome back to my material about perfect tense. This is the last series about the perfect tense. Yes, part 3. It's about future perfect tense. What is the future perfect tense? Yes, future perfect tense is used to talk about prediction related to the completion of activity or action during certain period of time in the future, or when something else is done or happening in the future. Jadi, future perfect tense ini digunakan untuk membicarakan suatu kegiatan yang akan sudah selesai di masa yang akan datang. Jadi kita 90% bisa memprediksi kegiatan itu akan selesai. Inilah yang membedakan antara future tense dengan future perfect tense. Future tense kita tidak tahu kapan selesainya, dan kita hanya akan melaksanakan. Jika future perfect tense, kita bisa memperkirakan kapan selesainya. We use by means not later than a particular time. Kita gunakan kata by yang menunjukkan bahwa kita bisa selesai pada waktu itu atau tidak lebih dari waktu yang kita sudah tentukan. We use in means within in a period of time. Kita juga bisa menggunakan in jika kita akan selesai pada waktu yang sudah ditentukan dalam kurun waktu tersebut. Okay, for example, my mother will have made dinner by 8 p.m. tonight. Ibuku akan sudah selesai membuat makan malam pada saat jam 8 malam nanti. Ini adalah tanda dari future perfect tense. Will have verb 3. Kalau di sini saya pakai kata kerja made kata kerja ketiga dari make. Dan tanda lainnya ada by. Ini adalah tanda kalimat yang menggunakan pola future perfect tense. Next, we will have traveled to London 5 years from now. Kita akan sudah bepergian ke London 5 tahun dari sekarang. Sekali lagi, di sini adalah tanda kalau kalimat ini menggunakan pola future perfect tense. Will have traveled. Saya memakai kata kerja travel dan berubah menjadi verb 3 traveled. Will have traveled. Dan kurun waktunya 5 years from now. Okay, clear from here? Please understand it well. Okay, these are the pattern for future perfect tense. Positive pattern: subject plus will plus have plus past participle. Negative pattern: subject plus will not plus have plus past participle. Interrogative sentence: will plus subject plus have plus past participle. I will give you some another example again. First, I will have visited Big Ben in London by the end this year.
Second, I will have spoken English well in the next 2 years. Third, we will have traveled to London 5 years from now. Okay, clear from here? Okay. I think it's enough. Thank you for today. See you at the London Bridge, inshallah. I hope all of you can study in London. If you can, yes, you can. If you sure, yes, you sure. You must sure. Okay, thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.